Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Zulkarina dengan NPM 23061040374 dari Unit 03 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Syahkuala. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan mengenai interpretasi dari hasil data pengolahan ITP yang telah dilakukan. Nah, dari hasil pengolahan data, kita mendapatkan profil kelompok, distribusi frekuensi data kelompok, 8 butir tertinggi, 8 butir terendah, profil individu, dan juga distribusi frekuensi data individu. Dari situ kita dapat melihat nantinya bagaimana hasil pengolahan data ITP yang telah dilakukan. Nah, pada profil kelompok kita dapat melihat rata-rata tingkat capaian perkembangan dan rata-rata tingkat capaian perkembangan mahasiswa secara keseluruhan. Pada grafik di samping kita dapat mengetahui rata-rata tingkat capaian perkembangan mahasiswa secara keseluruhan yaitu berada pada tingkat 5,5, yang dimana 5,5 sudah termasuk pada tingkat yang ke-6, yaitu tingkat individualistik, yang memiliki ciri-ciri yaitu peningkatan kesadaran individualitas, kesadaran akan konflik emosional antara kemandirian dengan ketergantungan, dan juga menjadi lebih toleran terhadap diri sendiri dan orang lain. Nah, kemudian untuk rata-rata tingkat capaian perkembangan setiap aspeknya, kita dapat melihat pada aspek pertama yaitu landasan hidup religius, yaitu berada pada tingkat 5,6 yang berarti sudah termasuk pada tingkat yang ke-6, yaitu tingkat individualistik. Yang seperti yang saya sebutkan tadi ciri-cirinya. Nah, kemudian aspek yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat yaitu landasan perilaku etis, kematangan emosional, dan juga kematangan intelektual, yaitu berada pada tingkat yang kelima, yaitu tahap seksama. Nah, tahap seksama ini memiliki ciri-ciri yaitu bertindak atas dasar nilai internal, mampu melihat diri sebagai pembuat pilihan dan juga pelaku tindakan, kemudian juga mampu melihat keragaman emosi, motif, dan juga perspektif diri. Nah, kemudian pada aspek kelima hingga aspek ketujuh itu berada pada tingkat yang keenam, yaitu tingkat individualistik. Ciri-cirinya juga seperti yang telah saya sebutkan tadi. Di sini kita juga bisa melihat jika aspek lebih tinggi dari garis kuning atau garis rata-rata keseluruhan, berarti aspek tersebut yang sudah dikuasai oleh mahasiswa. Sedangkan yang lebih rendah dari garis kuning, maka aspek tersebut kurang dikuasai oleh mahasiswa. Nah, kemudian kita juga dapat melihat 8 butir tertinggi pada grafik di samping. Kita dapat mengetahui aspek yang paling tinggi nilai tingkat capaiannya yaitu aspek landasan hidup religius dengan nilai tingkat capaian yaitu 6,4 yang berada pada tingkat individualistik. Kemudian yang kedua tertinggi yaitu aspek kematangan emosional dengan nilai tingkat capaiannya yaitu 6,3. Itu juga berada pada tingkat individualistik. Dan aspek yang ketiga yaitu kesadaran tanggung jawab dengan nilai tingkat capaian 6,2. Dan aspek kedelapan yang paling tinggi yaitu aspek peran sosial sebagai pria atau wanita dengan nilai 6,0 dan berada pada tingkat individualistik seperti yang telah kita jelaskan tadi. Kita juga dapat mengetahui 8 butir terendah. Kita dapat melihat dari grafik di samping aspek perkembangan yang paling rendah yaitu aspek kesadaran tanggung jawab dengan nilai 4,7 yang berada pada tingkat tahap seksama. Nah, kemudian yang kedua yaitu aspek persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga dengan nilai tingkat capaiannya yaitu 4,8 dan aspek yang tidak terendah yaitu aspek wawasan persiapan karir dengan nilai 5,1 yang berada pada tingkat tahap seksama juga. Nah, kemudian pada profil individu kita dapat melihat pada grafik di samping yaitu profil tingkat capaian perkembangan Siti Nurul Hikmah dengan nomor urut 15 berjenis kelamin perempuan. Nah, tingkat capaian paling tinggi Siti yaitu pada aspek persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga dengan nilai 6,0 dan berada pada tingkat individualistik. Kemudian sedangkan yang paling rendah yaitu pada aspek penerimaan diri dan pengembangannya. Di sini yaitu pada nilai 4,5 berada pada tingkat yang kelima yaitu tahap seksama. Nah, kemudian pada aspek landasan perilaku etis itu berada pada tingkat tahap seksama. Kemudian aspek kematangan emosional juga berada pada tingkat tahap seksama, aspek kematangan intelektual juga pada tahap seksama, kemudian juga pada aspek kesadaran tanggung jawab itu berada pada tingkat individualistik. Aspek perasaan sosial sebagai pria dan wanita
pada tingkat individualistik juga. Dan kemudian aspek kemandirian perilaku ekonomis juga berada ke aspek kemandirian perilaku ekonomis itu berada pada tingkat tahap seksama atau tingkat yang kelima. Kemudian aspek wawasan persiapan karir berada pada tingkat individualistik. Aspek kematangan hubungan dengan teman sebaya berada juga pada tingkat individualistik. Dan yang paling terakhir yaitu aspek persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga yang menjadi aspek paling tinggi pada tingkat capaian perkembangannya, yaitu berada pada tingkat individualistik. Baik, sekian penjelasan interpretasi dari hasil pengolahan data ITB dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.